Sudah tahu ya pastinya Ananda semuanya, ini gambar Garuda Pancasila. Nah, di bagian tengah atau di dada Garuda ini ada 5 simbol. Nah, 5 simbol ini merupakan simbol-simbol dari Pancasila. Nah, simbol Pancasila yang pertama yaitu bintang. Apa bunyi sila pertama Pancasila? Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini merupakan simbol sila Pancasila yang pertama. Kemudian lanjut, simbol sila Pancasila yang kedua yaitu rantai. Apa bunyi sila Pancasila yang kedua? Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sudah tahu 2 simbol. Simbol yang pertama, sila pertama yaitu bintang. Kemudian simbol sila kedua yaitu rantai. Kita lanjut simbol sila ketiga. Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Bagaimana bunyi sila ketiga? Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Lanjut gambar keempat, yaitu gambar kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol dari sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir, gambar padi dan kapas. Padi dan kapas ini merupakan simbol dari sila kelima Pancasila. Nah, bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kita sudah tahu 5 simbol Pancasila ya. Yang pertama, sila pertama gambarnya yaitu bintang. Sila kedua, simbolnya yaitu rantai. Sila ketiga, simbolnya yaitu pohon beringin. Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Dan terakhir, sila kelima, simbolnya yaitu padi dan kapas. Diingat ya, Ananda Soleh dan Solehah, simbol-simbol dari Pancasila. Kita lanjut. Nah, ini dia simbol Pancasila dan bunyi-bunyinya. Simbol pertama bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbol kedua rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ketiga, pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Simbol keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir, simbol kelima yaitu padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pasti Ananda Soleh Solehah sudah hafalkan dengan bunyi-bunyi sila Pancasila dari 1 sampai 5? Kita lanjut, sekarang penerapan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, ternyata sila Pancasila ini harus kita terapkan di rumah. Mengapa? Karena sila pertama Pancasila ini mengajarkan kita untuk taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas karunia-Nya. Nah,
Nih, ada gambar-gambar dari penerapan sila pertama Pancasila di rumah. Kita sebagai orang Muslim diwajibkan untuk sholat. Nah, sholat itu dalam sehari berapa kali Ananda soleh-solehah? 5 kali. Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk sholat. Kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kita sudah menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, kemudian contoh lainnya selain sholat, ini gambar apa? Gambar lagi makan. Sebelum makan, sebaiknya kita apa dulu? Berdoa. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sebelum makan, kita berdoa. Sesudah makan juga jangan lupa untuk berdoa. Contoh kedua, ini gambarnya anak-anaknya lagi ngapain ya? Gambarnya lagi berdoa. Jadi setelah sholat jangan buru-buru langsung pergi. Setelah sholat langsung main. Nah, setelah sholatnya selesai kita duduk dahulu. Menengadahkan tangan, meminta sama Allah ya. Kemudian contoh yang ketiga, sebelum bangun tidur, sebelum tidur itu kita harus ngapain? Berdoa sama seperti sebelum makan tadi. Jadi sebelum tidur itu kita harus berdoa agar tidur kita tidak diganggu setan. Setelah bangun tidur kita juga harus berdoa. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kita awali dengan doa. Kemudian setelah kita melakukan kegiatan, kita akhiri juga dengan berdoa. Nah, jadi kalau kita selalu berdoa sebelum melakukan atau sesudah melakukan kegiatan, berarti kita sudah menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita ya. Ustazah lanjut lagi sekarang penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, sila kedua tadi lambangnya apa? Hayo, lambangnya rantai. Nah, sila kedua Pancasila lambangnya rantai, bunyinya seperti apa? Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini mengajarkan kita yang pertama untuk saling menyayangi sesama manusia. Kedua, tidak semena-mena kepada orang lain. Tidak semena-mena artinya itu tidak boleh sesuka-sukanya memperlakukan orang lain, tidak boleh bentak-bentak orang lain, tidak boleh marah-marah dengan orang lain. Jadi, kita harus berkata dengan sopan, dengan lembut, terutama dengan orang tua ya. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh berkata dengan kasar. Kemudian ketiga, menghormati orang tua. Dan keempat, saling tolong-menolong. Nah, ini dia gambar-gambar penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Yang pertama itu gambar apa ya? Nah, pertama itu gambar kakak lagi membantu adiknya belajar. Ananda soleh-solehah, ada yang punya adik. Nah, kalau adiknya belajar dibantu nggak? Nah, dibantu ya. Nah, itu merupakan penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Kemudian, gambar kedua itu gambar apa? Hayo. Gambar lagi salim dengan kedua orang tua. Jadi sebelum berangkat sekolah, kita salim dulu dengan kedua orang tua. Itu artinya kita menghormati orang tua kita. Kemudian gambar ketiga, itu gambar lagi rebutan mainan sama adiknya. Nah, Ananda soleh-solehah masih sering rebutan mainan nggak sama adik atau kakaknya? Nah, sebagai saudara,
itu tidak boleh berantem ya, tidak boleh rebutan mainan. Kan kakak beradik itu harus saling menyayangi. Berarti kalau punya mainan, mainnya harus bareng-bareng ya. Nah, tidak bertengkar dengan adik atau dengan kakak. Kalau tidak bertengkar berarti Ananda Soleh Solehah sudah menerapkan sila kedua Pancasila di rumah. Tadi contohnya apa saja? Yang pertama, membantu adik belajar. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, tidak bertengkar dengan adik atau dengan kakak. Paham ya, Ananda Soleh dan Solehah? Nah, jadi hari ini kita belajar apa? Belajar simbol-simbol Pancasila. Kemudian kedua, belajar penerapan sila pertama Pancasila di rumah. Kemudian ketiga, belajar penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Ustazah mau nanya, tadi gambar bintang itu simbol keberapa? Simbol sila keberapa? Simbol sila pertama. Kita ulang ya bersama-sama. Bintang itu simbol sila pertama Pancasila. Kemudian rantai, simbol sila kedua Pancasila. Lalu pohon beringin, itu simbol sila ketiga Pancasila. Kepala benteng adalah simbol keempat Pancasila. Dan terakhir, padi dan kapas adalah simbol kelima dari sila Pancasila. Nah, kemudian penerapan sila pertama Pancasila di rumah tadi apa saja contohnya? Melaksanakan sholat 5 waktu, berdoa sebelum dan sesudah kita melakukan kegiatan. Kemudian penerapan sila kedua Pancasila yang pertama, membantu adik belajar, kedua, menghormati orang tua, dan ketiga, tidak bertengkar dengan kakak ataupun adik. Paham ya, Ananda Soleh Solehah? Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Untuk penerapan sila ketiga, keempat, dan kelima akan Ustazah lanjutkan di pertemuan selanjutnya yaitu hari Senin. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi hari Senin. Ananda Soleh Solehah. Assalamualaikum. Bye-bye.